Mungkin nama titipan ini akan berguna bagi Jokowi. Misalnya mendapatkan info-info yang terkait dengan pemerintahan Prabowo. Seandainya ada sesuatu yang terjadi, ada masalah, Jokowi bisa segera diberitahu untuk mengambil langkah selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya, Jokowi belum sepenuhnya yakin dengan posisi Gibran. Ada sedikit rasa khawatir Gibran akan digoyang jika hubungan dengan Prabowo menjadi renggang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Duet antara Prabowo dan Gibran pastinya mengagetkan banyak orang. Yang lebih mengagetkan adalah Gibran sebetulnya belum cukup umur, tapi dipaksa maju sebagai cawapres dengan penambahan satu kalimat yang mengubah konstitusi. Semua terjadi begitu cepat, seolah sudah menjadi skenario yang dirancang jauh-jauh hari. Ada yang menggugat batas usia capres-cawapres. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu. Gibran kemudian mencalonkan diri dan KPU meloloskan pendaftaran Gibran. Semua berjalan begitu mulus dan cepat. Dari kabar yang pernah saya dengar, awalnya Jokowi menginginkan duet Prabowo-Ganjar. Budi Ari juga mengatakan pada bulan Mei 2023 lalu, Jokowi masih berusaha supaya duet Prabowo dan Ganjar bisa terwujud karena keduanya bakal menjadi pasangan yang ideal. Artinya ada usaha ke arah sana. Tapi akhirnya kita tahu usaha itu gagal. Mungkin karena salah satunya tidak bersedia menjadi cawapres. Tapi yang tidak kita sangka, Gibran yang menjadi cawapres Prabowo. Gibran sebelumnya mengisyaratkan tidak akan ikut pilpres, masih setia kepada partai, tapi akhirnya lompat pagar. Disitulah orang-orang mulai curiga dan menuding bahwa Jokowi berperan penting di balik duet Prabowo-Gibran. Seorang Gibran yang masih belum begitu berpengalaman di dunia politik tidak akan berani melakukan manuver politik kalau tidak ada yang mendukung dari belakang. Seandainya Jokowi tidak merestui ini, pasti sudah ditegur dari dulu. Kenyataannya Jokowi santai saja. Alasan dia, orang tua hanya bisa merestui anaknya. Hampir semuanya sepakat Jokowi cawe-cawe demi anaknya. Kalau sekedar mendukung, mungkin masih bisa diterima. Tapi cawe-cawe Jokowi diduga sudah terlalu berlebihan, terutama soal bansos skala besar. Sebagian orang menyebut ini sebagai politik gentong babi. Kalau Jokowi tidak cawe-cawe, tidak mungkin Civitas Akademika dan guru besar dari puluhan perguruan tinggi membuat petisi dan mengkritik Jokowi. Mereka semua bersuara karena kecewa dengan sikap dan manuver Jokowi di Pilpres. Jokowi dianggap memperburuk demokrasi di Indonesia. Cawe-cawe Jokowi tampaknya tidak akan selesai sampai di sini. Jokowi sepertinya masih belum tenang dan akan ikut campur dalam beberapa hal selanjutnya. Pada akhir Februari lalu, media Tempo memuat satu berita yang cukup menarik. Di situ dikatakan bahwa Jokowi disebut-sebut merekomendasikan 4 nama kepada Prabowo untuk dijadikan sebagai menteri di kabinet selanjutnya. Dalam laporan majalah Tempo yang berjudul Hak Angket Kecurangan Pemilu Jokowi, dijelaskan bahwa Jokowi akan turun tangan menyusun kabinet pemerintahan Prabowo. 2 dari 4 nama yang disebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ini seolah membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh anggota Dewan Pakar TKM Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Dia bilang Jokowi akan dilibatkan dalam menyusun kabinet dan kebijakan Prabowo Gibran. Keterlibatan Jokowi akan sangat signifikan. Di saat yang sama, wartawan senior Uni Lubis pernah mengungkap 4 nama yang dititipkan oleh Jokowi. Dia dengar kabar ini dari sumber yang berasal dari anggota TKN Prabowo Gibran. Yang pertama adalah Kapolri, lalu kedua Jaksa Agung, dan kemudian Pratikno dan Bahlil. Saat itu belum jelas siapa nama Kapolri dan Jaksa Agung yang disodorkan. Tapi isu ini sempat dibantah oleh Gibran.
Katanya, mungkin yang dimaksud adalah Jokowi memberikan masukan kepada Prabowo. Sedangkan Budi Ari mengatakan itu cuma gosip aja. Kalian percaya yang mana? Silakan kalian nilai sendiri. Hanya saja, ketika kita mendengar ucapan Gibran yang sangat kontras sebelum dan sesudah mendaftarkan diri menjadi cawapres, itu bisa menjadi pertimbangan seberapa kuat bantahan dari Gibran. Dari luar, mungkin narasinya adalah Jokowi dimintai masukan untuk kabinet Prabowo karena Prabowo ingin melanjutkan program pembangunan Jokowi. Tapi di balik layar, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Pakar politik dari Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, pernah bicara tentang faktor koalisi Prabowo dan Jokowi bisa pecah. Salah satu faktornya adalah tergantung apakah Prabowo merasa masih butuh Jokowi atau dia menganggap Jokowi masih menjadi ancaman jika hubungan mulai agak renggang. Selain itu, seorang pengamat dari Amerika bernama Salil Tripathi, dia meramal hubungan Prabowo dengan Jokowi bisa kandas di tengah jalan. Dia menjelaskan ini melalui tulisan berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia? Kalau dalam bahasa Indonesia, judulnya Bagaimana Prabowo akan memimpin Indonesia. Dia mengatakan Prabowo bisa saja melihat Gibran sebagai rival politiknya di masa depan. Ini karena ada dugaan Gibran akan disiapkan untuk menjadi presiden di masa depan. Jika Prabowo merasa terancam, apalagi kalau dia berniat menjabat 2 periode, maka keberadaan Gibran bisa menjadi ancaman. Makanya saya berpikir, kenapa Jokowi sampai cawe-cawe masalah kabinet? Kalau cuma soal keberlanjutan pembangunan, Prabowo bisa dengan mudah memerintahkan menteri terkait untuk menjalankan program Jokowi. Menteri adalah bawahan presiden, harus mendengar dan menjalankan perintah presiden. Kalau isu 4 menteri itu adalah benar, meskipun sudah dibantah, tapi anggap aja benar, berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Jokowi belum bisa tenang karena Gibran masih terlalu hijau alias minim pengalaman dalam politik selevel pemimpin negara. Jokowi menitipkan orang-orang kepercayaannya untuk membimbing dan mengawal Gibran. Kemungkinan kedua, menteri titipan Jokowi bertujuan untuk mengingatkan Prabowo jika ada manuver yang melenceng. Semua sepakat, secara tidak langsung Jokowi itu mendukung Prabowo. Pasti ada kesepakatan politik di balik semua ini. Kalau tidak, Jokowi tidak akan nekat membuat heboh satu negara dan meninggalkan PDIP. Kesepakatan ini harus dikawal, sehingga Jokowi harus bisa mengawasi Prabowo agar tetap berada di jalur yang benar. Kemungkinan ketiga, mungkin nama titipan ini akan berguna bagi Jokowi. Misalnya mendapatkan info-info yang terkait dengan pemerintahan Prabowo. Seandainya ada sesuatu yang terjadi, ada masalah, Jokowi bisa segera diberitahu untuk mengambil langkah selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya, Jokowi belum sepenuhnya yakin dengan posisi Gibran. Ada sedikit rasa khawatir Gibran akan digoyang jika hubungan dengan Prabowo menjadi renggang. Hanya dengan Prabowo merasa tidak butuh Jokowi lagi, maka Gibran bakal terancam. Tapi intinya, dugaan Jokowi menitipkan nama ke Prabowo itu adalah indikasi Jokowi masih belum selesai dengan dirinya sendiri. Jokowi masih belum bisa tenang seutuhnya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.